Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang ada dalam hidup hal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Al-Qadhi, di situ ada admin untuk baju koko. Dan juga kalian punya ada link untuk pembelian parfum kamu nih. Parfum rakyat, harga rakyat, tapi baunya sultan banget. Yang gue pakai sampai di Saudi ini juga menarik perhatian orang-orang sini. Dan juga kalian yang mau pengen daftar umroh, segera cek di deskripsi, di situ ada admin umroh. Melayani paket-paket umroh dari mulai yang reguler, VIP, backpacker, ada semuanya. Ada semuanya pokoknya. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Masih seputar Dadang Iskandar yang polisi pembunuh polisi ini ya. Ya. Ini rupanya mendapatkan perhatian dari Komisi 3 DPR RI. Buset, ini gercep loh DPR RI. Siapa Dadang Iskandar ini? Sampai DPR RI pun secepat ini gitu loh. Ya, gue ingat kasus KM50 itu kan lama DPR baru ikut ngomong. Ini Dadang Iskandar, cepat loh DPR RI. Kita lihat videonya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih. Nah, ya. Itu Habibur Rahman kan? Nah ini nih. Kalau informasi dari video yang kami dapat di WA grup komisi, dan yang di tengah itu pelaku tuh. Ulang loh. Nah, tunggu setting kamera. Udah, kalau udah siap. Tunggu kamera siap dulu. Kamera siap. Ya, kamera siap. DPR RI punya di WA grup juga ya? Iya tuh. Ya, dari video yang kami dapat di WA grup Komisi 3, nah yang di tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Yeah. Nah, topi hitam tuh. Nah, itu nggak diborgol kayak pejabat aja jalannya kan? Kan gue bilang apa? Iya kan? Gue bilang apa? Diperhatiin juga, cuman jadi tanda tanya besar buat gue. DPR RI mereaksi cepat gitu. Loh, ada apa ini? Cepat loh nih. Ini, wah, panggil Kapolrinya Pak. Gitu, tanya, katanya ikan busuk dari kepala Pak. Lanjut. Tuh. Nggak diborgol ya. Bahkan sempat marah-marah Pak. Oke. Ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya. Nah, nah itu ya, kan yang di tengah. Ya, itu. Nggak diborgol. Nggak, dan itu ngerokok tuh. Kayak ya, yang di sini juga. Nggak diborgol. Nggak Pak. Itu bisa ngerokok waktu tidak diborgol itu. Oke. Nggak diborgol Pak. Ngobrol aja nih kayak apa. Itu lagi. Ada foto lagi. Nah, ini di tangannya nggak diborgol. Ngerokok tuh. Nah, ngerokok. Ya, itu ngerokok Pak. Iya benar. Ada fotonya di mari Pak. Ngerokok. Itu tangannya gimana? Nah, Bapak baru tahu tuh Pak. Bapak baru tahu gak Pak? Kalau ya, ini Pak masalahnya Pak. Penjahatnya polisi, yang korbannya polisi, TKP-nya kantor polisi, yang nangkap polisi Pak. Jadi ya santai lah Pak, nggak usah borgol-borgol begitu. Kan sama-sama polisi ya Pak. Bisa lah kita minta sebatang dulu kita. Ya santai kita. Bongkar nggak lu?
Hah, iya, masih songong tuh. Ya, Ya, iya apa ini Pak? ada lagi. Ada lagi, foto lagi. Cuma itu. Cuma itu Pak. Yang di Ya. WA lagi Bu, kamu. Di grup Komisi 3. Ada nggak foto video? Ini nunggu-nunggu aja Pak ya. Sama ya. Sama Pak, sama aja. Beredar fotonya banyak Pak. Ya. Jadi ini langsung dirapatkan loh guys. Istimewa ya. Langsung dirapatkan. Rapatkan barisan, bukan. Rapat Komisi 3. Sedikit lagi saya ngomong nih biar nggak salah kutip ini. Sedikit Ya. lagi teman-teman ya. Ya. Ya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Ngomong aja. Jangan diem lama Pak malah. Aduh. Apalagi ini Pak? Ya, ini kasus ini kan fenomena oknum ya. Kami yakin Pak Kapolri Pak Sigit bisa menertibkan anggotanya seperti. Wah Pak. Kalau menertibkan anggotanya itu mestinya dari dulu Pak. Ya, waktu Sambo udah serem Pak. Ada lagi kan ya, pemukulan atau penembakan atau apa. Pokoknya banyak oknumnya. Kalau cuma dihimbau begini Pak, waduh. Kapan ada ketegasannya Pak? Kapan ada ketegasannya yang begini? Itu bayangin Pak, nggak diborgol. Bapak lihat sendiri itu kagak diborgol. Kagak diborgol, bisa ngerokok. Enak ya Pak ya? Lanjut Pak. Ini. Kalau standarnya Pak Sigit ya, standarnya Pak Kapolri, orang-orang begini nggak ada ampun. Pastilah ya akan diproses dengan tegas, akan ditindak dengan keras untuk menerima hukuman yang seberat-beratnya, baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks etik ya. Nah, tapi yang pertanyaan juga Pak, itu kenapa dibiarkan, yang membiarkan tidak diborgol itu siapa? Yang ngasih rokok itu siapa? Yang membolehkan rokok itu siapa? Itu juga Pak, itu kan menunjukkan bahwasanya tidak ada ketegasan dalam proses penegakan hukum kalau menyangkut oknum gitu. Lanjut. Jadi insya Allah ya kami percaya Pak Sigit bisa segera menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Ya. Wah, keren loh ini si Dadang Iskandar. Oke guys. Wah. Yo, thank you ya. Kok pakai oke guys Pak? Mau jadi YouTuber? Wah. Mau jadi YouTuber jangan-jangan Bapak ini. Enggak kan Pak ya? Enggak kan Pak ya? Enggak lah. Enggak ya Pak, saya aja YouTuber. Jadi saya ngereaksi Bapak. Bapak wakil rakyat aja. Jangan jadi YouTuber Pak. Lanjut. Nah, ini sekalian nih mau doorstop daripada gue dikejar-kejar kayak apaan gitu kan. Ada mau nanya apa aja coba kalau jawaban ini. Doorstop. Ya. Yang mana tuh? AKP Pak. AKP, Ajun Komisaris Polisi. Komaris. Gue ngereaksi ini sama ngakak aja. Komaris, ya, komisaris Pak. Ya. Sayang yang nanya suaranya nggak jelas ya guys ya. Ya mungkin saja, itu dia. Makanya siapapun sebetulnya kalau namanya tersangka kan ya harus, ini apalagi pembunuhan ya, harusnya diborgol gitu loh. Nah itu Pak, berarti ada oknum yang takut juga di situ. Masalahnya pembunuh kok dibiarkan begitu kan, setelah dia melakukan kejahatan, melakukan tindak pidana, apalagi pidananya itu pembunuhan, mestinya udah perlakuannya sama seperti terpidana lain gitu. Maling ayam aja kadang diborgol ya, masa pembunuh kagak diborgol? Wadah. Lanjut. Ini kan terlihat seolah-olah seperti ada kayak tidak sesuai dalam proses pemeriksaan ini. Apakah juga akan dilakukan oleh Komisi 3 terkait dengan tindakan-tindakan propam ini Pak? Prosesnya ini Pak? Iyalah, makanya kan kita akan ke sana dan kita akan panggil semua, termasuk ya kan kita mau
bicara detail kasus ini, nggak hanya kasus ini jadinya nanti kan, kasus-kasus bagaimana supaya kasus ini tidak terjadi di tempat lain. Satu soal evaluasi penggunaan senjata, ya, psikologisnya bagaimana, kontrolnya seperti apa, apakah ada semacam medical check up kejiwaannya, ya, yang rutin, kan itu harus rutin, bos. Bisa saja tahun ini dia sehat, tahun depan sudah agak stres, ya kan, ya, bisa juga. Tidak layak lagi memegang senjata. Yang kedua, betul, terkait latar belakang dispute ini apa, katanya kan dia nggak suka gara-gara si Kasat Reskrim itu menindak tambang ilegal gitu loh. Nah, ya, motifnya kan begitu. Nah, berarti kan dia membackingi tambang ilegal. Nah, penanganan Propam, pemantauannya oleh Propam seperti apa nih, oknum-oknum begini bermain, ya. Iyalah, itu yang saya baru sampaikan tadi, bos. Waduh, ini sorry ya, saya mulainya terlalu awal tadi. Yang janjian dari pagi baru ini datang. Saya yang terlalu awal tadi karena kelaparan, belum makan siang. Bisa ini enggak sih? Bisa dikasih sama yang teman yang punya ini enggak sih? Bisa kan? Biar malah ngomong makan siang udahlah, nanti videonya panjangnya gue taruh di belakang. Intinya, Pak, kami juga tanda tanya ini, wah, dapat perhatian bagus nih dari DPR RI ini, cepat, ya kan, perhatiannya itu cepat dan luar biasa. Dan tolong ditanyakan juga, Pak, itu Propam yang nangkap gimana? Ya kan, pelaku ini udah menyerahkan diri, tapi dia tetap diborgol karena dia pembunuh, dia walaupun anggota polisi, tapi dia pembunuh. Dia melakukan tindak pidana berat, Pak, membunuh. Apalagi yang dibunuh sesama anggota di kantor polisi. Kok nggak diborgol dan bisa ngerokok? Itu yang meriksa itu juga harus diperiksa, Pak. Kenapa bisa proses pemeriksaannya seperti itu? Sepakat, guys? Kalau sepakat, bagus, berarti kita mau memperbaiki citra kepolisian. Ayolah, kalau mau tindak yang benar gitu. Bagus DPR RI, respect gue kali ini sama Habibur Rahman. Menurut kalian gimana, guys? Gua Bambang Aldo, YouTuber yang biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa dicek deskripsi ya. Tolong dicek deskripsi, kalian bisa beli baju koko alkohol di situ, beli parfum kamu di situ, dan kalian bisa daftar umroh di situ. Oke, guys. Ini nih. Ya. Nah, ini nih. Kalau informasi dari video yang kami dapat di WA grup komisi, dan yang di tengah itu pelaku tuh. Ulang loh. Nah, tunggu setting kamera. Udah siap? Tunggu kamera siap dulu. Kamera siap. Iya tuh. Ya, dari video yang kami dapat di WA grup komisi 3, nah yang di tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Ya, topi hitam tuh. Nah, itu nggak diborgol kayak pejabat aja jalannya kan? Tuh. Oke. Ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya, Bu. Nah itu kan di tengah, diborgol nggak tuh? Kayak di zoom bisa? Nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Oke. Mau ngobrol aja nih kayak apa? Itu lagi, ada foto lagi. Nah, ini di tangannya nggak diborgol. Ngerokok tuh kan kalau nggak salah ya. Merokok itu tangannya gimana? Ya. Ada lagi foto lagi. Cuma itu. Oke. Yang di WA lagi Bu. Di grup komisi 3. Ada nggak foto video? Oh, sama ya.
Sedikit lagi saya ngomong biar nggak salah kutip ini. Dikit lagi teman-teman ya. Ya, ini kasus ini kan fenomena oknum ya. Kami yakin Pak Kapolri, Pak Listio Sigit bisa menertibkan anggotanya seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit ya, standarnya Pak Kapolri, orang-orang begini nggak ada ampun. Pastilah ya akan diproses dengan tegas, akan ditindak dengan keras untuk menerima hukuman yang seberat-beratnya, baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks etik ya. Jadi insya Allah ya kami percaya Pak Sigit bisa segera menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Oke guys, yuk, thank you ya. Nah ini sekalian nih yang mau doorstop daripada gue dikejar-kejar kayak apaan gitu kan. Ada mau nanya apa aja coba kalau jawaban ini. Yang mana tuh? AKP Pak. AKP, Ajun Komisaris Polisi. Ya mungkin saja, itu dia. Makanya siapapun sebetulnya kalau namanya tersangka kan ya harus, ini apalagi pembunuhan ya, harusnya diborgol gitu loh. Ini bagian jadi apa ya Pak? Ini kan terlihat seolah-olah seperti ada kayak tidak sesuai dalam proses pemeriksaan ini. Apakah juga akan dilakukan oleh Komisi 3 terkait dengan tindakan-tindakan propam ini Pak? Prosesnya ini Pak? Iyalah, makanya kan kita akan ke sana dan kita akan panggil semua, termasuk ya kan kita mau bicara detail kasus ini, nggak hanya kasus ini jadinya nanti kan kasus-kasus bagaimana supaya kasus ini tidak terjadi di tempat lain. Satu soal evaluasi penggunaan senjata ya, psikologisnya bagaimana, kontrolnya seperti apa, apakah ada semacam medical check up kejiwaannya ya yang rutin, kan itu harus rutin bos. Bisa saja tahun ini dia sehat, tahun depan sudah agak stres ya kan, tidak layak lagi memegang senjata. Yang kedua terkait latar belakang dispute ini apa, katanya kan dia nggak suka gara-gara si Kasat Reskrim itu menindak tambang ilegal gitu loh ya, motifnya kan begitu. Nah berarti kan dia membackingi tambang ilegal. Nah penanganan propam, pemantauannya oleh propam seperti apa nih oknum-oknum begini bermain ya. Iyalah, itu yang saya baru sampaikan tadi bos. Waduh, ini sorry ya, saya mulainya terlalu awal tadi. Yang janjian dari pagi baru ini datang. Saya yang terlalu awal tadi karena kelaparan belum makan siang. Bisa ini nggak sih? Bisa dikasih sama yang teman yang punya ini nggak sih? Bisa kan? Biasalah, sanger, sama-sama ngerti. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.